Halo semuanya, selamat datang di Manuanik. Sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe ya, agar Mimin makin semangat bikin videonya. Yuk, kita mulai ceritanya. Kisah kita dimulai di tengah pertempuran sengit antara sekelompok pahlawan dan seekor Minotaur. Salah satu dari mereka, seorang pendekar berambut pirang, melompat ke arah Minotaur sementara yang lain, seorang penyihir berambut hitam, mengumpulkan serangan api dari bawah. Kedua serangan itu mengenai sasaran secara bersamaan, membuat makhluk itu mengaum marah. Namun meskipun begitu, tampaknya makhluk itu tidak terlalu terpengaruh. Sebaliknya, ia justru terlihat jauh lebih marah. Makhluk itu mengarahkan pandangannya pada sang pendekar terlebih dahulu dan mengayunkan kapak besar ke arahnya. Dia nyaris bisa menghindar tepat saat Minotaur itu merendahkan tubuhnya dan bersiap untuk menyerang. Sepertinya makhluk itu berencana untuk langsung menyerang anggota ketiga kelompok itu, seorang penyihir muda berambut putih yang sejak tadi hanya mengamati pertarungan dari kejauhan. Penyihir itu berbalik dan memperingatkannya untuk menghindar, tapi anak laki-laki itu, yang bernama Kyle, hanya tersenyum sebagai balasan saat angin dingin mulai berhembus di sekitarnya. Tidak mungkin dia memperingatkan Kyle dari semua orang untuk menghindar, apalagi mengetahui kemampuan yang dimilikinya. Sebuah pecahan es terbentuk di tangannya dan membesar menjadi tombak panjang yang ia lemparkan langsung ke arah Minotaur, menusuk dada makhluk itu. Monster itu hancur karena kalah, dan dalam sekejap pertarungan pun usai. Itu terasa hampir terlalu mudah. Kedua rekannya segera berlari menghampirinya dengan cemas setelah Minotaur itu tumbang. Dia merasa mereka khawatir tanpa alasan. Lagi pula, mereka sudah tahu betapa terampilnya dia. Tidak perlu khawatir ketika Kyle bisa dengan mudah menjaga dirinya sendiri. Dia bertanya apakah mereka masih belum percaya pada kemampuannya, dan keduanya langsung terdiam. Tentu saja bukan seperti itu, mereka hanya khawatir pada tuan mereka. Kyle tersenyum pada kedua rekannya saat mereka menunduk malu, namun kemudian matanya melirik ke tanah ketika ia teringat sejauh apa dirinya telah berkembang. Sulit dipercaya bahwa beginilah dirinya sekarang, apalagi mengingat Kyle Seltarion beberapa bulan lalu sama sekali tidak sekompeten ini. Dulu ia hanyalah anak manja yang menghadapi kematian yang sudah di depan mata dan menghabiskan hari-hari terakhirnya terbaring lemah di tempat tidur. Hanya 3 bulan yang lalu, di Pavilion Marquisate Seltarion, para pelayan berkumpul untuk mendengarkan keluhan salah satu dari mereka yang ditugaskan merawat Tuan Kyle. Dia sudah tidak tahan lagi karena tidak ada satu hari pun yang berlalu dengan tenang, tanpa si anak manja itu marah-marah dan berteriak. Hari ini, teriakan itu bahkan bukanlah puncaknya. Anak manja itu melemparkan barang-barang ke sekeliling dan bahkan sempat mengenainya dengan sesuatu, membuat bagian yang terkena menjadi bengkak. Dia sudah tidak mau lagi masuk ke kamarnya, tapi apa boleh buat karena merekalah yang bertugas membawakan makanan dan obat-obatannya. Mungkin sia-sia saja karena dia tidak pernah memakan makanan yang mereka bawa, tapi itu memang tugas mereka dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Salah satu pelayan bertanya-tanya apakah sikapnya itu karena dia adalah anak dari seorang selir. Komentar itu sudah kelewatan. Seburuk apapun perasaan mereka terhadapnya, dia tetaplah seorang anak, dan bahkan pelayan lain tidak suka mendengar hal seperti itu tentang dirinya. Mereka memperingatkannya untuk menjaga ucapannya sementara pelayan lain berusaha agar ada yang mengurus Kyle. Sepertinya tidak ada yang mau melakukannya, karena semua membenci tugas merawatnya. Sampai akhirnya, salah satu pelayan muda menawarkan diri untuk mengantar makanan dan obat kepada si pembuat onar itu. Namanya Urchiela, dan para pelayan lain menatapnya seolah-olah dia baru saja tumbuh kepala kedua. Dia mengambil nampan berisi barang-barang milik Kyle dan menuju ke kamarnya sementara para pelayan lain memperhatikannya. Apakah dia akan baik-baik saja pergi ke sana seperti ini? Ini adalah pertama kalinya gadis muda itu pernah menawarkan diri untuk melakukan sesuatu. Semoga tuan muda tidak langsung memukulnya begitu melihatnya. Ya, sekarang dia sudah tidak bisa mundur lagi, apalagi saat dia berdiri di depan pintu tinggi miliknya. Setetes keringat mengalir di pipinya saat ia melangkah melewati 2 pintu besar yang menutup kamar itu. Dia memanggilnya saat masuk ke ruangan dengan membawa makanannya, tapi tak ada jawaban. Di dalam, sosok di atas ranjang itu bernapas pelan dan tidak menjawab panggilan sang pelayan muda. Tanpa ada suara yang menandakan seseorang terjaga, ia membiarkan dirinya masuk ke dalam kamar dan berjalan melewati tumpukan cangkir pecah, buku-buku yang sobek, serta perabotan yang rusak untuk meletakkan makanan di meja samping ranjangnya. Sekarang saat ia sudah berada di kamarnya, akhirnya ia melihat sejumput rambut putih yang mengintip dari balik selimut. Dia telah tidur selama ini di ruangan yang penuh kekacauan ini. Iya, sebelum dia bangun, sebaiknya dia meluangkan waktu untuk membersihkan tempat itu, agar dia tidak terluka oleh pecahan kaca di lantai saat akhirnya terbangun. Saat ia berbalik untuk meninggalkan kamar dan mengambil alat pembersih, sebuah tangan langsung meraih tangannya sebelum ia sempat bereaksi. Kyle kini benar-benar terjaga dan menggertakkan giginya sambil menatap tajam ke arahnya. Dia menuntut untuk tahu siapa dirinya dan mengapa dia ada di kamarnya. Gadis pelayan muda itu dengan takut-takut menyebutkan namanya dan mengingatkan Kyle bahwa ia pernah menyelamatkannya. Lalu ia meminta maaf karena telah masuk ke kamarnya tanpa izin, karena ia tidak tahu bahwa Kyle sedang tidur.
Kyle justru menggenggam tangannya lebih erat, sambil mengulang namanya dengan bingung, membuat gadis itu menjerit kesakitan. Sepertinya ia sudah bertindak terlalu jauh, dan hal itu membuatnya tersadar dari kemarahan mendadaknya terhadap gadis itu. Ia melepaskan tangan gadis itu dan meminta maaf atas ledakan emosinya yang tiba-tiba, dan untungnya gadis itu masih baik-baik saja meski tangannya terasa sakit. Kyle tampak linglung setelah bangun tidur. Ia menatap sekeliling kamar yang berantakan dengan gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa anak ini mengenakan seragam pelayan? Ia melihat obat dan makanan di atas meja, lalu bertanya tentang itu. Urziel membenarkan bahwa itu adalah obat dan makanan Kyle untuk hari ini. Namun buburnya sudah dingin, jadi dia harus memanaskannya kembali dan membawanya untuk Kyle. Setelah itu dia pergi, dan Kyle justru semakin bingung dengan seluruh situasi ini. Apakah tadi dia bilang itu obatnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya? Dengan hati-hati, ia turun dari tempat tidur dan berjalan ke cermin terdekat untuk melihat dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Apakah itu dirinya? Ini tidak mungkin. Ini adalah wajah karakter video game, bukan dirinya. Orang yang ada di dalam tubuh Kyle Seltarian sama sekali bukan Kyle. Dia mengacak-acak rambutnya dengan panik saat menatap ke cermin. Lee Hyun-woo, seorang streamer game populer dari dunia lain, entah bagaimana telah berpindah ke dalam tubuh karakter dari game yang sering ia mainkan bernama Fantasy Defense. Pada saat itu, ia menyadari bahwa entah bagaimana dirinya telah terbangun di dunia lain. Karakter Kyle Seltarian adalah NPC video game yang muncul di game favoritnya. Dia adalah putra bungsu dari keluarga Marquis Seltarian yang dikenal karena keahlian pedangnya. Sebagai salah satu karakter dari keluarga Seltarian, ia terlibat dalam banyak peristiwa di awal permainan. Dalam peristiwa di mana ia berinteraksi dengan protagonis cerita, ia selalu dipukuli habis-habisan, dan biasanya ia dikalahkan hanya dengan satu pukulan oleh monster tingkat bawahan yang dipanggil oleh penjahat. Singkatnya, dia bahkan bukan bagian dari pemeran utama karakter NPC. Dia benar-benar hanya peran figuran. Itulah jenis karakter yang telah Lee Hyun-woo sadari sebagai dirinya. Dia memutuskan untuk menguji apakah dia sedang bermimpi dengan mencubit pipinya sendiri. Rasa sakit yang langsung terasa dan benjolan merah di wajahnya setelah itu membuktikan bahwa dia, pada kenyataannya, tidak sedang bermimpi. Semua ini benar-benar nyata. Sekarang setelah dia yakin bahwa ini adalah kenyataan dan bukan mimpi aneh, dia terus menatap dirinya di cermin dengan putus asa. Bagaimana hal ini bisa terjadi padanya? Lee Hyun-woo, yang dulunya adalah pemain nomor 1 di peringkat dunia Fantasy Defense, kini telah menjadi karakter yang tidak berarti dan tidak berharga. Fantasy Defense adalah game realitas virtual yang akan menjadi hit secara global pada tahun 2030. Berkat tingkat kesulitannya yang luar biasa, tidak ada satupun orang yang berhasil menamatkannya, bahkan setelah 10 tahun dirilis. Selain itu, game ini juga sangat menyenangkan, dan tingkat kecanduannya terus meningkatkan popularitasnya. Dalam game tersebut, terdapat skor yang diberikan berdasarkan gaya bermain dan pencapaian quest pada skala peringkat global. Skor akan meningkat secara signifikan ketika quest langka diselesaikan atau item langka didapatkan. Dan orang yang berhasil berada di puncak setelah menginvestasikan 10 tahun hidupnya untuk game itu adalah Lee Hyun-woo, streamer paling populer untuk game tersebut. Ia mengetahui lingkaran sihir langka dan formula kombinasi legendaris yang tidak diketahui orang lain. Dia benar-benar merupakan kamus hidup dari game tersebut, dan ia memiliki skor yang luar biasa hingga tak seorang pun bisa berharap untuk mengalahkannya. Dan bagi seseorang sehebat itu untuk dirasuki oleh karakter yang begitu lemah dan tidak berguna, hanya bisa dianggap sebagai takdir yang kejam. Ini adalah sebuah game di mana bahkan protagonis dengan bakat luar biasa pun tidak bisa menaklukkan level-level tertinggi, jadi bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup? Lebih dari itu, karena ia telah memainkan ulang game ini berkali-kali sampai saat ini, ia sudah sangat memahami nasib Kyle Seltarian. Tujuan utama dari Fantasy Defense adalah menghentikan kekuatan kegelapan. Orang yang memanggil kekuatan gelap itu adalah Adolf, putra kedua dari keluarga Marquis Seltarian. Putra kedua itu mengincar posisi kepala keluarga Seltarian, dan ia berharap bisa menggunakan kekuatan gelap untuk memicu pemberontakan. Pada akhirnya, seluruh wilayah Seltarian hancur dan menjadi markas kekuatan gelap yang telah lama mengincar wilayah manusia. Di tengah semua kekacauan ini, Kyle Seltarian, yang sama sekali tidak berdaya, dibantai tanpa ampun oleh kekuatan yang sama. Mungkin jika dia meninggalkan tanah itu sebelum pemberontakan terjadi, itu akan cukup untuk membuatnya tetap hidup. Itu hanyalah solusi sementara, dan masalah sesungguhnya terletak di tempat lain. Tubuh bangsawan barunya ini menderita penyakit yang disebut hermamum. Ini adalah penyakit yang memblokir jalur mana di dalam tubuh. Di dunia ini, mana adalah sumber aura dan sihir, yang keduanya sangat penting untuk bertahan hidup. Mana sama pentingnya dengan darah dalam tubuh, dan mereka yang terkena hermamum memiliki jalur yang tersumbat di tubuhnya, yang berarti mereka gagal menerima nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan tumbuh.
Itu biasanya berarti mereka meninggal sebelum usia 20 tahun. Satu-satunya pengobatan untuk Hermamum adalah dengan menyerap mana dari lingkungan alami untuk mengatasi penyakit tersebut. Namun karena jalurnya tersumbat, mereka tidak bisa menerima mana, dan Hermamum ini pada dasarnya sama saja dengan penyakit mematikan. Kyle Seltarian didiagnosis menderita penyakit mematikan ini sejak usia muda, dan sejak saat itu ia dipenuhi keputusasaan. Rasa takut akan kematian, kecemasan, dan keputusasaan atas waktu yang tersisa membayangi dirinya seperti bayangan, dan karena itulah kepribadiannya menjadi bengkok. Tanpa disadari, ia menjadi aib bagi keluarganya, dan ayahnya memerintahkannya untuk tetap di kamarnya dan merenungkan perbuatannya. Di sana ia terus mendidih dalam amarah memikirkan bahwa keluarganya menganggap dirinya sebagai bahan lelucon, dan seseorang yang mudah dimanfaatkan. Amarahnya terhadap dunia dan semua orang di dalamnya terus tumbuh hingga akhirnya ia meninggal. Dengan kata lain, pria itu benar-benar tidak punya harapan. Bahkan di dalam permainan selalu jelas bahwa dia adalah karakter yang tidak punya harapan. Meskipun dia adalah pasien yang sakit parah, kepribadiannya yang buruk adalah pemicu utama orang-orang menyerah padanya. Untuk merangkum situasinya, sekarang anak kita telah merasuki karakter yang benar-benar tanpa harapan, yang tidak memiliki bakat atau kemampuan dalam ilmu pedang maupun sihir, tidak punya sisa umur, kepribadian yang buruk, reputasi yang mengerikan, dan sebagai puncaknya, dia dikurung di kamarnya oleh kepala keluarga. Ini seperti memulai mode mimpi buruk di game RPG baru. Sejak awal, dia sudah hancur. Apakah dia tetap di kamarnya atau mencoba melarikan diri, akhir yang tak terelakkan baginya adalah kematian. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia ini dengan statistik seperti itu? Bukankah biasanya setidaknya dapat 1 atau 2 skill cheat saat berinkarnasi? Akan lebih baik jika dia setidaknya punya semacam jendela status atau sesuatu yang serupa. Saat dia merenungkan apa yang membawanya ke situasi ini, bola-bola cahaya biru terang mulai bersinar di sekelilingnya. Baru saja, tidak ada hal seperti ini di sekitar sini. Dari mana asalnya semua ini? Pemuda bangsawan itu meraih dengan hati-hati dan menyentuh bola cahaya itu, yang menyebabkan semburan cahaya memancar dari tangannya. Setelah cahaya itu mereda, sebuah jendela status dengan beberapa pesan penting muncul di depannya. Dia telah terbangun, dan karena itu, sekarang dia akan menerima 2 bakat baru, yang mencakup akses ke jendela status dan kemampuan mata batin, yang akan diaktifkan secara otomatis mulai sekarang. Seolah-olah dipanggil olehnya, jendela status itu muncul tepat di depan matanya dan menampilkan statistik tubuh barunya saat ini. Dia memiliki 2 bakat baru yang disebut jalur mana dan mata batin. Tapi, apa sebenarnya jalur mana itu? Nah, sebagai permulaan, mata batin memungkinkanmu melihat spesifikasi detail orang-orang dan peralatan di sekitarmu. Namun jalur mana adalah bakat yang benar-benar baru dan belum pernah ia dengar sebelumnya. Dilihat dari namanya, sepertinya bakat ini berhubungan dengan sihir, tetapi bakat sihir seharusnya berada di bawah bakat pendamping mana. Meskipun ia belum pernah melihat bakat ini sebelumnya, intuisi gamernya mengatakan bahwa bakat ini entah bagaimana lebih unggul daripada pendamping mana, dan bahkan mungkin merupakan bakat tingkat atas. Saat ia memiliki kemampuan pendamping mana, ia tidak pernah bisa melihat hal-hal seperti bola-bola di sekitarnya dengan matanya sendiri. Ini adalah energi mana murni itu sendiri, dan jika dugaannya benar, ia seharusnya bisa menyerapnya untuk dirinya sendiri. Sang bangsawan mengulurkan tangannya dan menyentuh salah satu gelembung mana murni di depannya. Segera setelah ia melakukannya, ia mulai merasakan mana mengalir melalui tubuhnya. Mana itu bergerak melalui lengannya hingga tiba-tiba berhenti. Sepertinya ini adalah salah satu gejala penyakit Hermamum. Jalur yang tersumbat menghentikan mana untuk mengalir sepenuhnya ke seluruh tubuhnya. Ia hampir saja merasakan mana mengalir melalui tubuhnya, dan hal ini tidak akan menghentikannya. Dengan kemauan yang murni, ia mulai memaksa mana untuk bergerak menembus hambatan itu secara paksa. Lewat perintahnya, ia memaksa mana untuk menembus hambatan itu, dan memaksa masuk ke seluruh tubuhnya. Ia membuat mana setajam jarum, lalu mendorongnya ke arah hambatan itu, perlahan-lahan menembus hingga akhirnya ia mulai merasakan mana mengalir di seluruh tubuhnya. Untuk saat ini, mana baru sampai ke bagian sikunya, tapi jika ia terus mengumpulkan mana seperti ini dan menembus setiap hambatan seperti yang baru saja ia lakukan, maka ia juga akan bisa mengatasi Hermimu. Berkat itu, ia tidak akan mati dan pada akhirnya masih ada harapan baginya. Kembali di dapur, Ursula telah selesai menghangatkan bubur untuk tuannya. Ia harus segera membawanya kembali sebelum bubur itu menjadi dingin lagi. Saat ia bersiap membawa makanan itu kembali ke atas untuk menemuinya, sekelompok pelayan wanita berjalan mendekat untuk menghadangnya. Mereka memberitahunya agar tidak memberikan makanan itu kepada Kyle dan berdiri menghalangi pintu dapur. Ursul memandang mereka dengan sedikit bingung, sementara para pelayan wanita itu terus menjelaskan bahwa sebagai bentuk protes atas perbuatan buruk Tuan Kyle terhadap para pelayan, mereka telah sepakat untuk sementara waktu berhenti melayaninya.
Jika dia kelaparan selama beberapa hari, mungkin dia akan mengubah pikirannya dan sikapnya terhadap mereka. Jadi mereka memerintahkannya untuk meletakkan makanan itu dan mematuhi mereka. Ursul tidak peduli dengan protes mereka. Dia mengatakan kepada mereka untuk melakukan apapun yang mereka mau sementara dia melanjutkan pekerjaannya. Tanggapan itu tidak diterima baik oleh para pelayan wanita. Salah satu dari mereka berteriak padanya agar setidaknya pura-pura baik. Dengan itu, dia menampar nampan makanan dari tangan Ursula hingga jatuh ke lantai. Dia bertanya apakah pelayan muda itu masih berpikir bahwa dirinya semacam orang penting. Dia berasal dari keluarga yang hancur dan dijual menjadi budak. Jadi bagaimana bisa dia berani membantah pelayan lainnya? Ursul mengabaikan teriakannya sementara pelayan lain menahan yang sedang marah itu. Pelayan muda itu sama sekali tidak peduli dengan ocehan rekan-rekannya dan terus membersihkan makanan yang tumpah di lantai. Hal itu justru membuat wanita itu semakin marah dan ia mengangkat tangannya untuk menampar anak yang sedang berlutut di lantai, membersihkan kekacauan itu. Tepat saat itu pintu terbuka lebar dan seorang pria berambut pirang masuk ke dalam ruangan. Tangan pelayan yang marah itu membeku di udara. Semua orang terkejut dengan kehadiran Tuan Leonhard di dapur saat ia dengan marah menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Kedua orang lainnya hanya menatapnya dengan terkejut saat ia melewati mereka untuk melihat kekacauan di lantai dan gadis muda yang sedang berjuang membersihkannya. Ia menghela napas begitu menyadari bahwa kedua orang ini hanya mempersulit gadis muda itu. Makanan untuk Tuan Kyle sudah terlambat dan dia harus segera menyiapkan makanan lain untuk dibawakan kepadanya. Ursula menerima dan pergi untuk menyiapkan sepiring makanan lain sementara kedua pelayan itu berdiri malu-malu di samping. Leonhard berbalik dengan marah kepada mereka setelah dia pergi dan jelas bahwa dia tidak terkesan dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sementara itu, Kyle terus melihat-lihat kemampuan barunya di menu status. Jika dia memanfaatkan Mind's Eye dan Mana Pathways secara bersamaan, maka itu bahkan bisa mengubah nasib keluarga Marquis yang ditakdirkan mengalami kehancuran yang mengerikan. Dia siap memainkan game ini selama 10 tahun pada titik ini dan dia memiliki tingkat wawasan informasi yang sangat maju. Selain itu, dia terlahir dengan kekuatan besar dan kekayaan seorang bangsawan. Dengan semua hal ini di pihaknya, maka mungkin saja dia benar-benar bisa menghentikan kekuatan kegelapan untuk mengambil alih. Sepertinya ada hal-hal besar yang menantinya di depan. Tapi pertama-tama, dia harus mengatasi hermemunya dengan membuka jalur mana dan mempelajari sihir. Penundaan mana misalnya adalah bakat yang khusus dalam sihir. Dengan bakat barunya dalam sihir, akan lebih baik baginya untuk menjadi seorang penyihir daripada seorang ksatria. Hal kedua yang harus dia lakukan adalah mencegah kejatuhan keluarga Marquis. Karena dia adalah bagian dari keluarga ini, jika keluarga ini berhasil, maka dia juga akan berhasil. Marquis Celtrion akan menjadi dukungan yang sangat solid dalam hal reputasi, keterampilan, kekayaan, dan segala hal yang mungkin dia butuhkan. Karena wilayahnya terletak di pinggiran, dia tidak perlu khawatir tentang situasi di ibu kota. Terakhir, dan yang paling penting, dia harus mengumpulkan sekutu-sekutu berbakat. Untuk mempersiapkan serangan besar dari kegelapan yang dia perkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, jika dia memilih seseorang yang berpotensi berbakat dan menjadikannya sekutu, maka orang itu akan memberinya kekuatan yang lebih besar sebagai balasannya. Itulah cara dia akan membangun kekuatannya. Namun pertama-tama, untuk mengumpulkan talenta, dia perlu mencari seseorang yang ada di sekitarnya. Karena dia adalah Marquis dari Celta Leon, maka dia harus memulai dengan Leonhard, yang dulunya adalah NPC tank yang sangat berguna saat dia bermain game. Saat dia terus memikirkan apa yang akan dia lakukan, suara seorang gadis memanggilnya dari pintu. Itu adalah Urchiel, yang telah kembali dengan makanan yang tadi dia siapkan untuknya. Matanya membelalak saat melihatnya, dan dia menyadari bahwa ini adalah anak yang tadi masuk ke kamarnya, meskipun dia tidak bisa mengingat namanya. Dia berjalan kembali ke meja untuk menyiapkan makanan dan obatnya tanpa berkata apa-apa, sementara dia berusaha mengingat. Tiba-tiba, jendela status muncul dengan informasi yang dia butuhkan. Jendela itu mengklasifikasikannya sebagai musuh peringkat rendah dan menampilkan informasi detail tentang statistik dan bakatnya. Ciri-cirinya adalah berhati dingin dan pekerja keras, tapi bakatnya lah yang menarik perhatiannya. Dia memiliki bakat yang disebut teman abadi roh. Itu adalah bakat tingkat tertinggi dalam kategori sihir roh. Dia terus menatap statistiknya sampai gadis itu menoleh dan menyadari bahwa dia juga sedang menatapnya. Dengan gugup, dia memintanya untuk menikmati makanannya sebelum mundur agar dia bisa makan. Kyle memperhatikannya dengan saksama dan bertanya-tanya mengapa seseorang yang memiliki bakat untuk menjadi cenayang jenius justru bekerja keras sebagai pelayan. Ya, jawabannya terjadi setahun yang lalu di sebuah pelelangan. Sang juru lelang dengan bangga memperkenalkan barang spesial hari ini sementara Kyle duduk di antara kerumunan dengan perasaan pahit. Dia mengarahkan sorotan lampu ke seorang gadis muda yang berdiri diam di atas panggung. Itu adalah Urchiel, dan terungkap bahwa dia adalah putri Baron Helheim yang baru-baru ini dicabut gelarnya.
Karena berasal dari keluarga bangsawan, dia sopan dan cerdas, dan jelas kerumunan tertarik padanya. Berkat itu, begitu penawaran dimulai, orang-orang langsung berteriak menyebutkan harga mereka untuk gadis muda itu. Sir Leonhard, yang duduk di samping Kyle, menyarankan agar mereka meninggalkan pelelangan karena mereka seharusnya tidak mendukung hal seperti perdagangan budak. Namun Kyle justru berdiri dan mengajukan penawaran tinggi sebesar 300 emas. Harganya begitu gila sampai-sampai sang juru lelang sempat terbata-bata saat mendengarnya. Ksatria di sampingnya memanggilnya dengan kaget, karena bahkan berpikir untuk membeli seorang budak. Tapi bangsawan muda itu langsung membungkamnya dengan satu kata. Dia akan membelanjakan uangnya sesuka hatinya. Dalam pikirannya, tindakannya tidak penting, karena ayahnya sendiri bahkan tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Kemudian, dengan kerumunan yang benar-benar hening karena tawaran tingginya, ia berjalan mendekati gadis itu yang menatapnya dengan ekspresi kosong di wajahnya sementara tangannya terbelenggu. Ia memberitahunya bahwa mulai sekarang dia adalah miliknya. Sekarang setelah ia membeli Urciele, ia membawanya keluar dan melepaskan belenggunya. Dengan itu dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Ia membebaskannya dan mengatakan bahwa dia bukan lagi seorang budak sekarang setelah ia membeli kebebasannya. Kyle berbalik untuk pergi dengan Sir Leonhard di sisinya tetapi gadis itu memanggilnya lagi. Dia memikirkannya sejenak. Sekarang setelah dia bebas, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Tetapi karena dia mengatakan bahwa dia pemiliknya, dia ingin pergi bersamanya. Kyle mencemooh dan menyuruhnya melakukan apapun yang diinginkannya. Kembali ke masa sekarang, Hyun-woo menyadari bahwa dia baru saja melihat sekilas ingatan Kyle. Dengan itu, dia memahami bagaimana pelayan muda itu bisa masuk ke rumah Marquis. Urciele telah dijual di sebuah pelelangan dan Kyle membelinya untuk membebaskannya. Dia pasti telah melalui begitu banyak hal di usia yang masih sangat muda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.